Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasi Fitri dengan NIM 4012211020. Baik, di sini saya akan mengerjakan tugas mata kuliah metode penelitian dan penulisan hukum atau MPPH. Pertanyaan pertama, tipe penelitian dibedakan menjadi 3 macam, yaitu tipe penelitian hukum eksploratory, tipe penelitian hukum deskriptif, dan tipe penelitian hukum eksplanator. Tiga penelitian hukum dibedakan menjadi 3 macam, yaitu pertama, penelitian hukum eksploratory. Jenis penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi atau menyelidiki suatu permasalahan hukum yang belum banyak diketahui atau diteliti sebelumnya. Penelitian ini bersifat pendahuluan dan seringkali digunakan untuk mengidentifikasikan masalah, mengumpulkan data awal, dan merumuskan hipotesis untuk penelitian lebih lanjut. Penelitian hukum eksploratory adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menyelidiki suatu permasalahan hukum yang masih belum banyak diketahui atau dipahami. Tujuan utamanya adalah untuk menggali informasi dan pemahaman awal tentang suatu isu hukum tertentu. Karena sifatnya yang eksploratif, penelitian ini seringkali bersifat kualitatif dan menggunakan berbagai metode pengumpulan data seperti wawancara mendalam, studi dokumen, dan observasi partisipan. Berikut beberapa ciri khas penelitian hukum eksploratory. Yang pertama, fokus pada penemuan. Penelitian ini lebih fokus pada penemuan fakta dan informasi baru daripada pengujian hipotesis. Yang kedua, fleksibel. Desain penelitian cenderung fleksibel dan dapat disesuaikan selama proses penelitian berlangsung. Yang ketiga, sampel kecil. Ukuran sampel biasanya kecil dan tidak mewakili populasi secara keseluruhan. Data kualitatif. Data yang dikumpulkan umumnya berupa data kualitatif seperti narasi, deskripsi, dan interpretasi. Yang keempat, pertanyaan terbuka. Pertanyaan penelitian cenderung bersifat terbuka dan memungkinkan munculnya temuan-temuan yang tidak terduga. Kelima, tahap awal penelitian. Penelitian eksploratory seringkali menjadi tahap awal sebelum dilakukan penelitian hukum yang lebih mendalam seperti penelitian deskriptif atau explanatory. Contoh penelitian hukum eksploratory, misalnya seorang peneliti ingin menyelidiki dampak dari suatu undang-undang baru terhadap praktik hukum di lapangan. Penelitian dapat melakukan wawancara dengan cara praktisi hukum, hakim, dan masyarakat untuk menggali pengalaman dan persepsi mereka tentang undang-undang tersebut. Hasil penelitian ini akan memberikan pemahaman awal tentang dampak undang-undang tersebut dan dapat digunakan sebagai dasar untuk penelitian lebih lanjut. Penelitian hukum eksploratory sangat penting karena dapat membantu dalam yang pertama, mengidentifikasikan masalah hukum, membantu mengidentifikasi masalah hukum yang belum terungkap atau belum terpecahkan. Kedua, merumuskan hipotesis, memberikan dasar untuk merumuskan hipotesis yang akan diuji dalam penelitian selanjutnya. Yang ketiga, mengembangkan teori hukum, membantu dalam mengembangkan teori hukum baru atau penyempurnaan teori yang sudah ada. Yang keempat, membentuk kebijakan hukum, memberikan informasi yang berguna untuk pembentukan kebijakan hukum yang lebih efektif dan tepat sasaran. Singkatnya, penelitian hukum eksploratory merupakan langkah awal yang krusial dalam memahami suatu isu hukum yang kompleks dan belum terungkap sepenuhnya. Hasilnya dapat menjadi landasan bagi penelitian hukum yang lebih terstruktur dan mendalami di masa mendatang. Selanjutnya, penelitian hukum deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan suatu fenomena hukum secara sistematis dan faktual. Penelitian ini fokus pada penggambaran keadaan hukum yang ada, tanpa melakukan analisis mendalam atau pengujian hipotesis. Penelitian hukum deskriptif
adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan suatu fenomena hukum secara sistematis dan faktual. Penelitian ini fokus pada penggambaran keadaan hukum yang ada tanpa melakukan analisis mendalam atau pengujian hipotesis. Tujuan penelitian hukum deskriptif yang pertama, mendeskripsikan fenomena hukum. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan gambaran yang jelas dan akurat tentang suatu fenomena hukum seperti aturan hukum, praktik hukum, atau persepsi masyarakat tentang hukum. Yang kedua, menjelaskan keadaan hukum. Penelitian ini berusaha untuk menjelaskan keadaan hukum yang ada tanpa mencari hubungan kausalitas atau menguji hipotesis. Yang ketiga, membuat generalisasi. Data yang dikumpulkan dapat digunakan untuk membuat generalisasi tentang fenomena hukum yang diteliti. Ciri-ciri penelitian hukum deskriptif. Yang pertama, fokus pada fakta. Penelitian ini berfokus pada pengumpulan data faktual tentang fenomena hukum yang harus diteliti. Yang kedua, metode kualitatif. Penelitian ini umumnya menggunakan metode kualitatif seperti observasi, wawancara, dan studi dokumen. Data deskriptif. Data yang dikumpulkan berupa data deskriptif seperti narasi, deskripsi, dan interpretasi. Yang selanjutnya, analisis deskriptif. Analisis data dilakukan secara deskriptif, yaitu dengan menggambarkan dan menginterpretasikan data yang dikumpulkan. Contoh penelitian hukum deskriptif. Misalnya, seorang peneliti ingin mendeskripsikan praktik hukum yang ada di bidang perjanjian sewa-menyewa di suatu wilayah tertentu. Penelitian dapat melakukan observasi di pengadilan, wawancara dengan para praktisi hukum, dan studi dokumen tentang kasus-kasus perjanjian sewa-menyewa. Hasil penelitian ini akan memberikan gambaran tentang bagaimana praktik hukum perjanjian sewa-menyewa di wilayah tersebut. Manfaat penelitian hukum deskriptif. Yang pertama, meningkatkan pemahaman, membantu meningkatkan pemahaman tentang fenomena hukum yang ada. Yang kedua, memberikan data faktual. Memberikan data faktual yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Yang ketiga, menjadi dasar penelitian selanjutnya. Hasil penelitian deskriptif dapat menjadi dasar hukum untuk penelitian hukum yang lebih mendalam seperti penelitian eksplanatori. Yang keempat, penelitian hukum eksplanatori. Jenis penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan sebab akibat dari suatu fenomena hukum. Penelitian ini menguji hipotesis dan mencari hubungan kausalitas antara variabel-variabel yang diteliti. Yang ketiga, penelitian hukum eksplanatori. Penelitian hukum eksplanatori adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan sebab akibat antara variabel-variabel hukum. Penelitian ini tidak hanya menggambarkan keadaan hukum yang ada, tetapi juga berusaha untuk memahami mengapa fenomena hukum tersebut harus terjadi. Tujuan penelitian hukum eksplanatori. Yang pertama, menjelaskan hubungan sebab akibat. Tujuan utamanya adalah untuk menjelaskan hubungan kausalitas antara variabel-variabel hukum yang diteliti. Yang kedua, menguji hipotesis. Penelitian ini biasanya melibatkan pengujian hipotesis tentang hubungan sebab akibat antara variabel-variabel hukum. Yang ketiga, membangun teori hukum. Hasil penelitian eksplanatori dapat digunakan untuk membangun atau mengembangkan teori hukum yang lebih komprehensif. Ciri-ciri penelitian hukum eksplanatori. Yang pertama, fokus pada hubungan kausalitas. Penelitian ini berfokus pada pengujian hubungan sebab akibat antara variabel-variabel hukum. Yang kedua, metode kuantitatif. Penelitian ini biasanya menggunakan metode kuantitatif seperti analisis statis untuk menguji hipotesis. Yang ketiga, data kuantitatif. Data yang dikumpulkan berupa data kuantitatif seperti angka, skor, dan data numerik lainnya. Yang keempat, analisis statis. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik statis untuk menguji hipotesis dan menjelaskan hubungan sebab akibat antara variabel-variabel hukum. Contoh penelitian hukum eksplanatori.
Misalnya, seorang peneliti ingin menjelaskan pengaruh penerapan undang-undang baru terhadap tingkat kejahatan di suatu wilayah. Penelitian ini dapat mengumpulkan data tentang tingkat kejahatan sebelum dan sesudah penerapan undang-undang tersebut, serta data tentang variabel-variabel lain yang mungkin berpengaruh seperti tingkat pengangguran, tingkat pendidikan, dan kondisi sosial ekonomi. Kemudian, peneliti dapat menggunakan analisis statis untuk menguji hipotesis tentang pengaruh undang-undang baru terhadap tingkat kejahatan. Selanjutnya, manfaat penelitian hukum explanatory. Yang pertama, meningkatkan pemahaman, membantu meningkatkan pemahaman tentang hubungan sebab akibat antara variabel-variabel hukum. Yang selanjutnya, membuat prediksi hasil penelitian explanatory dapat digunakan untuk membuat prediksi tentang dampak dari suatu kebijakan hukum atau perubahan hukum. Selanjutnya, membentuk kebijakan hukum. Penelitian ini dapat memberikan informasi yang berharga untuk pembentukan kebijakan hukum yang lebih efektif dan tepat sasaran. Pertanyaan kedua, apa yang membedakan penelitian hukum pada jenjang sarjana, skripsi, magister tesis, dan doktoral disertasi? Yang perbedaan antara penelitian hukum itu ada yang berbeda adalah yang pertama, kedalaman analisis. Penelitian hukum pada jenjang doktor disertasi menuntut analisis yang jauh lebih mendalam dan komprehensif dibandingkan dengan penelitian pada jenjang sarjana atau skripsi dan magister atau tesis. Disertai diharapkan memberikan kontribusi orisinal dan signifikan terhadap pengembangan ilmu hukum. Tesis memiliki kedalaman analisis yang lebih tinggi daripada skripsi, tetapi masih di bawah disertasi. Selanjutnya, ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup penelitian juga cenderung lebih luas pada jenjang yang lebih tinggi, disertai biasanya membahas isu hukum yang kompleks dan luas, sedangkan skripsi dan tesis cenderung lebih fokus pada isu yang lebih spesifik. Yang selanjutnya, metodologi penelitian. Metode penelitian yang digunakan dapat juga membeda. Disertai seringkali menggunakan metode penelitian yang lebih canggih dan kompleks seperti metode kualitatif dan kuantitatif yang dikombinasikan. Skripsi dan tesis dapat menggunakan metode yang lebih sederhana. Selanjutnya, kontribusi terhadap ilmu hukum disertai diharapkan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan ilmu hukum baik secara teoritis maupun praktis. Tesis juga diharapkan memberi kontribusi, tetapi skala kontribusinya lebih kecil dibandingkan disertai skripsi lebih fokus pada penguasaan dan pemahaman konsep hukum yang telah ada. Pada jenjang sarjana atau skripsi, fokus memahami dan menerapkan teori hukum pada kasus konkret, metode penelitian, literatur review, analisis kasus, dan studi lapangan sederhana. Kontribusi meningkatkan pemahaman hukum dan kemampuan analisis kasus. Yang kedua, magister. Fokus menganalisis masalah hukum spesifik dan mengembangkan solusi hukum yang inovatif. Metode penelitian kualitatif dan kuantitatif, studi kasus mendalam dan analisis data. Kontribusi mengembangkan pengetahuan hukum baru, menguji teori hukum, dan memberikan rekomendasi kebijakan. Yang ketiga, doktor. Fokus menciptakan pengetahuan hukum baru dan originalitas dalam bidang hukum tertentu. Metode penelitian teoritis yang mendalam, pengembangan model hukum, dan studi empiris yang kompleks. Kontribusi menciptakan teori hukum baru, mengembangkan metodologi penelitian hukum, dan memberikan kontribusi signifikan pada pengembangan hukum. Aspek sarjana, magister, dokter fokus penerapan teori hukum, analisis masalah hukum, pengembangan teori hukum, metode literatur review,
pengembangan teori hukum, metode literatur review, penelitian kualitatif, penelitian teoritis, kontribusi pemahaman hukum, pengembangan solusi, menciptakan pengetahuan, kompleksitas sederhana sedang tinggi, originalitas tidak diutamakan, sangat diutamakan. Baik, kesimpulan dari pembahasan yang di atas adalah secara umum perbedaan penelitian hukum pada ketiga jenjang tersebut terletak pada kedalaman analisis ruang lingkup penelitian, metodologi yang digunakan, dan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum. Semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin tinggi pula tuntutan akan kedalaman analisis, kekuasaan ruang lingkup, dan kontribusi penelitian. Itu saja yang dapat saya paparkan dari materi tersebut dan pertanyaan tersebut. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.